Kita kembali diskusi bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, apakah Anda ada komentar mengenai pernyataan Anies Baswedan di Milad PKS di Yogyakarta 2 hari yang lalu mengenai jegal-menjegal ini, Kang Ujang? Ya, kalau saya sudah lama memang prediksi ya, karena saya menganggap Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam gitu. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal, apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kita ingat dulu misalkan Pak SBY itu antitesanya Bu Megawati, lalu juga Jokowi juga antitesanya Pak SBY gitu. Nah saat ini Anies itu antitesanya Pak Jokowi, kan seperti itu fakta dan kenyataannya. Oleh karena itu, karena Anies itu punya potensi menang, potensi kuat menjadi kuda hitam, ya maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan digembosi, akan dijegal agar akan dilemahkan ya, agar tidak bisa menjadi capres begitu. Itu dalam politik itu bukan rahasia umum, bukan yang aneh, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, saya sih melihat ya yang penting bagaimana kuat saja, Aniesnya harus kuat dan partai koalisinya harus kuat. Karena penjegalan itu pasti akan dilakukan oleh lawan-lawan politik atau lawan-lawan Anies maupun dari lawan-lawan partai koalisi perubahan tersebut. Ya itu fakta dan kenyataan realita politik kita ya yang masih tadi, kalau ada orang kuat, ada orang yang dianggap bagus, ada orang yang bukan dari kelompoknya, ya harus disikat, harus dijegal, harus dihabisi agar tidak bisa menjadi capres. Ya itu sebuah realita yang harus dihadapi oleh koalisi perubahan maupun oleh Anies sebagai calon presidennya. Ya itu tentu ya harus siap lahir dan batin ya, ketika harus bertempur, harus berperang di Pilpres, ketika harus berhadapan-hadapan dengan pihak kekuasaan. Karena itu impact dampak daripada antitesa dari Jokowi, antitesa dari kekuasaan. Ya saya objektif saja, ketika ya sudah beberapa tahun lalu saya mengatakan tadi seperti itu, bahwa ya Anies itu potensial, ya pasti akan dijegal gitu. Dan ternyata terjadi saat ini gitu. Itu fakta dan kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa hingga hari ini tadi Anies walaupun surveinya di 3 besar tapi masih dijegal. Kan begini konstruksinya. Yang 3 besar itu masih memungkinkan untuk bisa naik ke peringkat 2 maupun bisa unggul di peringkat pertama, kan begitu. Oleh karena itu ya ketika 3 besar ya dipangkaslah supaya tidak naik gitu. Yang kedua, survei itu ada 2, Bang Egan. Survei itu ada 2. Survei yang biasanya dipublikasi ya oleh lembaga-lembaga survei. Ya biasanya ya ada yang objektif, ada yang juga tidak objektif, ada yang pesanan. Itu hal yang umum itu, bukan rahasia umum lagi. Ya, tetapi juga ada survei yang memang tidak dipublikasi. Nah, biasanya survei yang tidak dipublikasi survei yang sesungguhnya. Yang survei yang sesungguhnya kita tidak tahu apakah yang menang itu Pak Anies ataukah Pak Prabowo atau Ganjar, kan gitu. Ya tadi jangan-jangan memang yang tidak dipublikasi itu memenangkan Anies Baswedan. Saya tidak tahu. Ini perlu saya lakukan survei yang objektif dalam konteks untuk melihat fenomena saat ini. Oleh karena itu ya tadi saya tidak aneh, tidak heran kalau misalkan Anies dijegal, lalu suara ketiga pun, elektabilitas ketiga pun masih jegal, karena tadi Anies punya potensi untuk bisa naik elektabilitasnya. Oke, Kang Ujang dan juga pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta. Kita akan dengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi, sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, yaitu meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Untuk itu, kepada para sahabat sekalian, Demokrat tentu mengajak kita semua menghadirkan solusi yang efektif untuk perbaikan, terutama kebijakan ekonomi dan fiskal, yang tepat, yang adil, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agenda perubahan dan perbaikan yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tentunya baik atau good governance yang tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Itulah agenda utama kita. Untuk mewujudkan good governance ini tentu dibutuhkan karakter dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang produktif dan juga berkarakter. Hari ini adalah hari yang tepat
tanggal 20 Mei 2023 untuk kita kembali ke kitoh cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang jumlahnya semakin besar dari waktu ke waktu. Kita ingat momentum sejarah 20 Mei 1908 dan reformasi nasional 21 Mei 1998. Bahwa generasi... Baik, itu tadi sedikit mengenai suasana terkini di sana. Kita mendengarkan sedikit tadi pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato politik dari Anies Baswedan. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah hal-hal yang kemudian disampaikan Anies Baswedan di Yogyakarta kemarin, seperti kemudian tanggapannya mengenai hasil survei yang selalu menempatkan di posisi ketiga, lalu kemudian mengenai black campaign yang disampaikan dianggap menyudutkan Anies bahwa ia disebut intoleran, tidak berpihak kepada masyarakat minoritas, hal semacam ini apakah perlu disampaikan kembali pada sore hari ini, Kang Ujang? Saya rasa tidak perlu ya membantah tuduhan yang tidak terbukti gitu. Ya bagaimana misalkan Anies dituduh radikal, intoleran. Saya sih melihatnya agak sulit ya kalau Anies disebut radikal. Karena tidak mungkin. Kenapa? Karena Anies ini berpendidikan barat, Amerika. Amerika itu moderat, bahkan cenderung liberal, bukan radikal. Jadi saya melihat dari situ aja Anies ya, tidak mungkin dia menjadi seorang radikal. Yang kedua intoleran. Barat itu mana aja intoleran, semua toleran. Demokrasi dijunjung gitu ya. Jadi akan menghargai hak-hak dari agama yang lain. Ini kan soal black campaign, tuduhan-tuduhan kepada capres tertentu, khususnya pada Anies. Dan itu sebenarnya ya tidak perlu dibantah, tidak perlu ditolak, tetapi harus menghadirkan menghadirkan narasi penyeimbang, narasi yang kokoh, yang kuat untuk membangun bangsa saja. Biarkan saja bahwa sesungguhnya itu bukanlah fakta, bukanlah kenyataan yang ada dalam diri Anies. Faktanya kenapa Anies saat ini dihitung gitu? Kenapa Anies saat ini menjadi capres unggulan, capres yang harus katakanlah dijegal gitu? Karena tadi ya Anies itu ya bukan intoleransi, bukan juga radikal, dan masyarakat di bawah itu, masyarakat kelas bawah paham itu. Jadi sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu ya saya melihatnya tendensius dan sangat politik. Dan itu dalam politik biasa, Bang Egan. Di politik itu kan ada dua. Pertama membangun pencitraan, itu para elit itu, para capres-cawapres maupun partai politik maupun para anggota legislatif, kepala daerah. Itu pertama itu membangun pencitraan. Yang kedua ini membusuk-busuki lawan. Nah saat ini konteksnya banyak dari lawan politik Anies maupun lawan politik koalisi perubahan itu tugasnya yang membusuk-busuki lawan, membusuk-busuki Pak Anies, membusuk-busuki koalisi perubahan, dan itu memang harus dihadapi tanpa harus membantah bahwa itu tidak benar. Karena memang saya meyakini dan apa yang dilakukan oleh lawan politik Anies, tuduhan-tuduhan itu memang tidak benar, karena konstruksi dari jiwa Anies sendiri berpendidikan barat dan apalagi dia dari HMI gitu ya. HMI nggak ada yang terpapar radikalisme, semuanya moderat. HMI itu kader yang memang diciptakan untuk menjaga bangsa dengan moderasi gitu. Nggak ada sampai saat ini tokoh-tokoh HMI yang dianggap tokoh radikal gitu. Dan Anies itu bagian daripada HMI itu. Jadi saya melihatnya soal tuduhan-tuduhan itu tidak perlu dibalas, tetapi menunjukkan saja bahwa Anies itu adalah seorang tokoh yang dengan perilakunya, dengan tindakannya, dengan ucapannya maupun dengan gagasannya, bahwa dia bukanlah yang dituduhkan oleh mereka lawan politik Anies tersebut. Mengenai hasil survei, Kang Ujang, yang menempatkan Anies selalu di posisi ketiga ya dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar. Menurut Anda apakah ini menimbulkan kekhawatiran begitu terhadap partai politik di koalisi perubahan untuk persatuan? Ya sebenarnya kalau survei ketiga itu kan sebenarnya akan cenderung naik, akan cenderung mengalahkan yang lain begitu. Karena bisa dicari isu, momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas Anies. Ya, koalisi perubahan sih kelihatannya meyakini mereka konsisten untuk mengusung dan mendukung Anies gitu hingga akhir begitu. Dan kalau itu konsisten ya akan berjuang bersama-sama koalisi perubahan dengan Anies tersebut. Yang harus kita cermati adalah sebenarnya bagaimana survei yang ada di bawah meja. Tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa survei itu ada dua, ada yang dipublikasi. Jadi dipublikasi itu ada yang objektif, ada juga yang subjektif, artinya ada yang pesanan. Yang kedua ada yang juga yang di bawah meja, ada yang tidak dipublikasi.
Nah, biasanya yang dipublikasi ini yang sesuai dengan kenyataan. Kita tidak tahu yang tidak dipublikasi itu apakah Anies yang unggul, apakah Anies yang menang, atau seperti apa gitu. Itu yang harus kita cermati bersama-sama. Karena ya kita paham lah soal lembaga survei itu ada main di mana, mendukung siapa, itu kan satu paket dengan konsep pemenangan. Ya, saya mencoba untuk objektif saja dalam menilai. Saya juga punya lembaga survei, tapi ya kita melakukannya survei secara objektif saja lah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan dukung-mendukung. Baik, Kang Ujang, kita ikuti dulu informasi berikut ini ya. 3 partai politik yakni Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pembubuhan tanda tangan dari ketiga pemimpin partai politik tersebut pada piagam deklarasi menjadi penanda terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sebagai komitmen dalam mendukung Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pemirsa, kita kembali bergabung ke Istora Senayan Jakarta untuk mengikuti pidato politik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan beserta Ibu yang saya hormati, yang mewakili Ketua DPR Mas Basara yang hadir pada acara hari ini, hadirin dan hadirat, semua yang hadir hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di acara yang luar biasa di milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dengan cita-cita dan sampai hari ini konsisten menjaga cita-cita itu. Saya sekali lagi memberikan rasa hormat kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang sampai hari ini tetap konsisten dalam jalan perjuangannya. Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, tentunya kita tidak bisa menyepelekan atau mengecilkan peran daripada Partai Keadilan Sejahtera dalam menumbuhkan demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi satu partai, bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Kadang kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita membenci pemerintahan, tapi itu adalah kewajiban bagi kita. Itu adalah satu syarat yang harus dipenuhi satu pemerintahan, satu negara untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang berada di luar pemerintahan untuk
selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kebijakan pemerintah tidak sesuaian dengan harapan-harapan masyarakat. Peran itu yang telah diperankan oleh Partai Keadilan Sejahtera selama 10 tahun pemerintahan yang ada hari ini. Perbedaan atau posisi Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar tentunya tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan sumbangan-sumbangan pikirannya lewat koreksi atau lewat kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya ini tidak sedikit atau tidak banyak partai yang bisa konsisten seperti Partai Keadilan Sejahtera dalam melaksanakan misinya. Partai Keadilan Sejahtera tentunya kita tahu bahwa dia adalah salah satu partai kader yang sukses terus melahirkan kader-kader muda untuk mengelola partai yang sebesar Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga kemudian banyak pertanyaan yang muncul kepada kami, kenapa kemudian Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini itu adalah salah satu partai yang begitu stabil di internalnya, karena anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah kader-kader yang dilahirkan oleh partai itu sendiri, bukan kader yang diambil di pinggir jalan kemudian dipasangkan baju sehingga kemudian digunakan saat hanya pemilu. Konsistensi ini yang harus kemudian kita berguru kepada Partai Keadilan Sejahtera. Kita berharap ke depan tentunya semua partai melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Menghadapi pemilu 2024, segala dinamika akan selalu muncul. Koalisi belumlah ada yang pasti kecuali koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan dirinya. Banyak partai yang masih bimbang untuk mencari pasangan. Banyak orang yang masih galau untuk mencari calon. Tentunya semua ini akan berproses. Tentunya semua koalisi yang akan lahir pada pemilu 2024 memiliki satu tujuan, yaitu memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tentunya satu tujuan, yaitu ingin tetap merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem. Pilihan yang diambil tentunya sama dengan tekad yang dimiliki oleh Mas Anies Baswedan, bahwa kalau kita mau ingin sampai di puncak, maka jangan kita pernah memilih jalan yang rata dan datar, karena pasti kita tidak akan pernah sampai di puncak. Pilihlah jalan yang mendaki, walaupun kita tahu itu terjal, tapi kita pastikan kalau itu kita perjuangkan, insya Allah kita akan sampai pada puncak-puncak kekuasaan yang sedang kita perjuangkan. Untuk itulah tema perubahan yang kita pilih dalam koalisi ini, yaitu kita ingin melahirkan perubahan, perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keinginan untuk melakukan perubahan di negeri ini tentunya tidaklah mudah, tidak akan pernah terwujud kalau kemudian seluruh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Nasdem tidak berjuang bersama-sama, tidak mampu membangun kolaborasi, tidak akan mungkin kehadiran itu, perubahan itu mampu kita lahirkan. Untuk itulah kalau kemudian benar kita ingin melakukan perubahan di negeri ini, pada minat ke-21 Partai Keadilan Sejahtera, saya mengajak seluruh kader PKS, mari kita bulatkan hati kita, mari kita satukan tekad kita
untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perubahan yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum saya, Bapak Haji Surya Paloh, karena beliau tidak berkesempatan hadir pada hari ini, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau pada acara milad hari ini. Sekali lagi, Partai Keadilan Sejahtera tetaplah konsisten, tetaplah berjuang bersama-sama dengan rakyat. Karena saya yakin bahwa putaran kekuasaan seperti roda pedati hari ini berada di bawah, insya Allah atas kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita berada sampai pada puncak-puncak yang sedang kita perjuangkan. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Apabila merujuk pada rundown ataupun agenda acara yang kami terima, pemirsa, maka setelah kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, maka selanjutnya akan ada pesan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, dan juga kemudian nanti akan diikuti oleh pesan kebangsaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Setelah itulah kemudian kita akan mendengarkan pidato kebangsaan dari Anies Baswedan. Kembali kita diskusi, Kang Ujang Komarudin yang masih bersama dengan saya sejak setengah jam yang lalu. Kang Ujang menanggapi mengenai yang disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ya. Sedikit saja kita tanggapi bahwa disampaikan bahwa tidak ada yang pasti di koalisi kecuali Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anda menilai koalisi partai politik yang mengusung Anies Baswedan ini seperti apa kesolidannya, Kang Ujang? Iya, ini kan diuji kesolidan dari koalisi perubahan untuk persatuan ya. Sedang diuji ya terkait dengan banyak persoalan gitu. Dan sejak Anies dicapreskan oleh Nasdem di 3 Oktober 2022, ya persoalan itu akan terus menimpa ya pada Nasdem maupun koalisi, termasuk kan Demokrat sekarang lagi dibidik untuk diambil alih oleh Muldoko dengan PK-nya begitu kan. Itu kan bagian daripada untuk melemahkan koalisi perubahan. Yang bagaimana sebenarnya merapatkan barisan koalisi perubahan tersebut untuk sama-sama tadi kuat menahan gempuran-gempuran atau serangan-serangan ataupun penjagalan-penjagalan terhadap Anies Baswedan maupun koalisi perubahan. Ya, saya melihatnya memang secara faktual, secara nyata bahwa koalisi yang sudah terbangun, yang sudah terbentuk, yang memang sudah disepakati, yang sudah pasti ya koalisi perubahan itu. Tetapi tadi mudah-mudahan ke depan tidak goyah, karena kan banyak rayuan-rayuan, banyak goyangan-goyangan, banyak permintaan-permintaan agar koalisi perubahan itu ya bercerai, ya. Misalkan Demokrat dirayu-rayu, digoda-goda, gitu kan. Mungkin PKS juga sama, Nasdem juga sama, bukan hanya dirayu-rayu, digoda-goda, tapi juga ditekan, gitu kan, dengan berbagai macam persoalan. Ya ini tentu harus menguatkan mereka semua kalau ingin bersatu hingga akhir. Bagaimanapun sejarah akan mencatat apakah koalisi perubahan akan tetap bersatu hingga akhir ataukah nanti berhenti di tengah jalan. Saya melihat ada rasa optimisme tadi ya disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, Pak Ketum Nasdem, bahwa ya kalau ingin menang kira-kira ya harus mendaki ya, jalannya harus terjal gitu. Tidak ada kemenangan kalau menurut saya yang tidak diperjuangkan gitu. Semuanya harus diperjuangkan. Dan perjuangannya tentu akan mengalami jalan terjal, akan berdarah-darah. Nah tadi kalau sudah solid, kalau sudah kuat, sudah bersatu ya harus siap menahan rayuan-rayuan godaan dari lawan politik maupun tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak mau Anies jadi capres maupun agar koalisi perubahan itu menjadi solid. Nah itu saja yang harus dilakukan oleh koalisi perubahan, membuktikan pada dunia, membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan tidak gentar menghadapi apapun, termasuk rayuan, godaan maupun tekanan. Itu yang harus dilakukan oleh
ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Agar apa? Agar rakyat mendapatkan pendidikan politik yang baik ya dalam konteks berdemokrasi. Bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang berprestasi siapapun mereka, siapapun dia gitu ya. Ya kalau orang punya komitmen, punya visi, punya prestasi, punya latar belakang yang bagus, ya silahkan didorong gitu. Siapapun, ya mungkin termasuk Pak Anies. Oleh karena itu, tapi semua punya resiko. Ya, resiko itu harus diambil oleh koalisi perubahan dan dalam setiap rezim kekuasaan, dalam setiap pemerintahan polanya sama. Polanya pihak oposisi gitu ya, pihak yang menjadi lawan kekuasaan itu pasti akan dirayu-rayu, akan digoda-goda, akan ditekan agar koalisinya bercerai. Tetapi tadi ya Pak Ahmad Ali mengatakan sudah solid, sudah jalan, sudah bergerak. Bagaimana ke depan tadi tahan godaan saja dalam konteks dirayu-rayu oleh pihak lain maupun oleh tekanan yang ke depan tekanannya makin tinggi seperti itu.